Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa, teman-teman dimanapun. Semoga bermanfaat video di kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman. Di sini saya ada sebuah komponen dari elektronik yang banyak ditemui di toko, dan untuk harganya juga sangat terjangkau sekali, 6 ampere 10 untuk kode pada komponen ini, dan di sini banyak fungsi dan kegunaannya. Oke, dengan harga yang terjangkau tetapi fungsi dan kegunaannya sangat penting sekali. Untuk harganya mungkin sekitaran 1.000 sampai 2.000 rupiah, tapi di sini sangat penting sekali untuk sebuah kode pada komponen ini, yaitu sebuah diode dan kapasitas 6 ampere pada bagian di tulisannya sini 6A 10, dan untuk kondisinya bulat agak besar, dan di sini ada strip putih. Ini adalah tanda dimana saat kita pemasangan pada posisi ini, dimana arus yang dialirkan cuman ke satu arah saja, dari yang polos hitam ke yang strip putih ini. Jadi arus mengalir ke satu arah saja dari sebelah kanan ke sebelah kiri, dan tentunya di sini arusnya berasal dari arus AC atau jaringan PLN atau spool atau lilitan apapun yang menghasilkan medan magnet, dan kemudian melewati diode ini pada strip putih. Di bagian sini akan menghasilkan sebuah kutub positif, dan jika posisi dibalik seperti ini, karena menghasilkan arus satu arah, mengalirkan arus listrik satu arah, jadi di sini saat dialiri AC ataupun lilitan akan mengalir ke satu arah saja. Jadi di sini untuk lilitan dari AC ini tidak bisa mengalir ke bagian strip putih ke warna hitam. Jadi di sini akan menghasilkan kutub negatif. Jadi di sini untuk sebuah pemasangan atau fungsi diode adalah mengalirkan satu arus satu arah dari yang warna putih di bagian atas. Katakanlah seperti ini, warna putih bagian atas, warna putih bagian atas, seperti ini. Ini akan menghasilkan positif, dan di sini ada beban apapun, beban arus DC, katakanlah aki, lampu LED yang menggunakan arus DC, maka di sini di bagian negatif arus mengalir dari positif, input positif, kemudian melalui beban sebuah aki maupun sebuah lampu LED, lampu yang berarus DC, kemudian menuju negatif dan kembali lagi ke lilitan dari sebuah kumparan trafo maupun jaringan PLN maupun rangkaian apapun yang menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik. Jadi di sini fungsinya adalah mengatur arus menjadi satu arah, tidak bisa bolak-balik. Jadi searah atau DC, direct current, atau arus langsung dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi untuk AC ini yang saya ketahui saat di artikel atau tulisan di sebuah keterangan, AC atau alternatif current, arus alternatif yang bisa dihasilkan dari sebuah medan magnet pada sebuah kumparan. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah contoh, sebuah spool pengisian dari sebuah motor yang bentuknya sangat besar sekali, lilitan ml atau kawatnya. Untuk motor ini biasanya untuk pengisian atau jalur spool pengisian ini sekitaran ml-nya sekitaran 0,8 sampai 1 mm. Oke, ini untuk bentuknya agak besar. Jadi di sini berfungsi sekali terhadap pengaruh di ukuran dari lilitan kawatnya ini.
Oke, semakin besar lilitan kawat, maka akan semakin besar arus yang dikeluarkan. Oke. Jadi di sini terdapat di dalam mesin atau di dalam magnet motor, saat motor ini berputar atau mesinnya berputar, kemudian magnetnya ikut berputar, dan di bagian sini akan dilewati oleh sebuah kutub dari magnet, kutub utara dan selatan. Jadi saat dilewati, ini akan memutus atau menghalangi sebuah kutub di magnet dan menghasilkan medan magnet yang akhirnya akan menghasilkan arus AC atau arus balik-balik, arus naik turun. Karena saat dilewatinya maka akan ada arus yang naik, voltasenya naik, dan saat tidak dilewati arus ini akan turun. Jadi arusnya itu naik turun atau alternatif current atau arus yang belum stabil. Jadi di sini ada kutub positifnya saat naik, dan saat turun ini menghasilkan kutub negatif. Oke teman, dan di bagian spool ini ada beberapa arah dari lilitan kawat. Untuk yang pertama, di sini biasanya terdapat putaran, oke, di awal startnya itu ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri lagi, ke kanan lagi, secara menyilang dari awal sampai nomor 4. Karena di sini untuk motor lama menggunakan arus atau sistem pengisian pada bagian 4 lilitan rumah di spoolnya sini atau carnya ini, 4 ini ke jalur pengisian atau ke jalur pengisian ke aki atau bagian positif, dan di bagian sini yang 2 ini adalah jalur ke lampu, jadi disendirikan. Tetapi untuk spool ini, ke 6 spool ini, oke, finishnya adalah di sini di spool ke 6. Jadi di sini saling berhubungan 1 2 3 4 ini ke spool pengisian, dan terhubung lagi dari kabel warna untuk spool pengisian, kabel warna putih. Jadi di sini dilanjutkan lagi untuk lilitan kawatnya dengan arah lilitan yang sama. Jadi di sini ditambah 2 lagi ke jalur lampu kuning atau jalur ke lampu utama dari sebuah motor yang masih menggunakan AC atau arus AC atau bohlam lampu dari mesin, dimana saat di putaran stasioner atau putaran rendah dari sebuah lampu motor yang menggunakan arus AC akan berkedip-kedip, dan jika saat digunakan putaran tinggi ini akan lebih terang. Ini adalah tanda-tanda di mana sumber lampu dari sebuah motor menggunakan spool mesin, kebanyakan motor lama, dan untuk motor sekarang sudah menggunakan arus DC, full DC. Jadi di sini oke, yang keempat ini digunakan untuk spool pengisian, kemudian dibatasi. Oke, yang kedua ini digunakan untuk spool lampu. Oke teman, dan untuk beberapa jalur pada sebuah sistem pengisian di motor ini ada kabel warna putih dan kuning. Kemudian yang negatif atau groundnya ini biasanya masuk ke bagian mesinnya atau masuk ke bagian besinya sini. Ini adalah negatif. Dan setelah memasuki setelah di dalam motor, di dalam magnet ini berputar, kemudian menghasilkan arus di dalam spoolnya sini, kemudian masuk ke dalam kabel warna putih dan kabel warna kuning. Untuk kabel warna kuning di bagian sini ini sudah saya putus. Oke teman, kemudian masuk ke jalur sistem pengisian atau regulator atau sistem penyearah, yaitu sebuah kiprok motor, dimana untuk kiprok motor ini sangat penting sekali untuk sistem pengisian, terutama untuk sistem kelistrikan motor yang sekarang banyak digunakan. Karena sebuah motor ini masih menggunakan semua motor pasti menggunakan sistem
DC atau sistem penyiarah arus. Oke teman, jadi untuk semua motor di sini setelah melewati 10 pengisian, oke, melewati 10 mesin, oke, bersumber arus dari 10 mesin berarus DC, berarus AC, kemudian masuk ke bagian regulator atau kiprok atau regulasi seperti ini, rangkaian dari sebuah kiprok motor, di mana di bagian pin-pinnya ini ada bagian tersendiri, ada fungsi-fungsi tersendiri. Oke, di mana untuk jalur sebuah kelistrikan motor, untuk yang kiprok warna hijau ini di sebelah kanan bawah ini adalah jalur ke aki atau jalur ke kelistrikan motor yang berarus DC, dan yang kanan atas ini adalah sumber arus dari sebuah lilitan kawat, kumparan seperti ini yang menggunakan arus AC, dan tentunya tegangannya itu naik turun. Kemudian disearahkan oleh regulator ini pada bagian di dalamnya sini, yaitu bagian di inputnya ini menuju ke aki atau bagian kanan bawah menuju ke positif. Jadi inputnya di input yang berwarna putih di bagian kanan atas atau ke jalur 10 pengisian, dan bawah ini adalah kabel warna merah jalur ke aki atau ke kelistrikan motor. Dan saat digunakan pada sebuah motor, karena di sini arus yang dihasilkan sesuai dengan putaran mesin, ini biasanya jika putarannya semakin naik, maka arus input pada bagian warna putih di bagian atas ini akan naik juga. Voltasenya akan besar, mungkin sekitaran 60 sampai 100 volt sesuai dengan RPM pada motor tersebut. Semakin kencang motor digunakan, maka akan semakin besar arus yang dihasilkan atau voltase yang dihasilkan di bagian inputnya sini. Jadi di sini diregulasi atau dibatasi oleh sebuah rangkaian di dalamnya sini, di mana saat digunakan motornya pada kecepatan tertentu, di sini harus dibatasi di 14,5 volt, di mana regulasi ini akan berfungsi jika posisi negatif dari sebuah kiprok di motor, ini terhubung, jadi saling menyatu, saling berhubungan antara negatif input spool yang warna putih dan kabel yang warna merah. Jadi di sini semua ini akan berhubungan. Jika terlepas satu atau bagian negatif, ini akan tidak berfungsi sama sekali atau hanya sebuah diode tadi seperti ini fungsinya. Jadi tidak bisa membatasi dari sebuah sistem pengisian. Dan di bagian lampu ini untuk sistem penerangan ini juga dibatasi, tetapi arusnya AC atau arusnya masih dari 10 mesin, tetapi dikembalikan lagi ke ground atau ke bodi motor, ke bagian negatif. Jadi di sini sisanya tadi yang mungkin karena di sini input start kemudian finish, dan di sini menghasilkan voltase yang sangat besar sekali. Di sini dibatasi di sekitaran 13 volt AC. Jadi supaya lampu motor yang digunakan ini tidak cepat putus dan stabil walaupun putaran mesinnya itu tinggi. Jadi saat mungkin putaran stasioner atau putaran rendah, di sini voltasenya belum cukup besar. Jadi untuk lampu motor yang menggunakan arus AC atau dari lampu mesin ini akan berkedip-kedip naik turun karena menggunakan arus AC atau arus bolak-balik yang belum stabil. Oke teman, dan di sini ada beberapa rangkaian di dalam sebuah regulator, dan cara kerja dari regulator ini sangat unik sekali dan mungkin menarik sekali untuk dipelajari. Dan untuk regulator atau kiprok yang bawaan motor
ini saat digunakan, karena di sini inputnya mungkin sekitaran 60 volt dan di sini harus dihasilkan 14,5 volt. 14,5 volt. Jadi di sini sisa dari sebuah sistem pengisian voltase yang berlebih akan dikembalikan lagi ke ground. Jadi sisa di sini, input yang di sini katakanlah 60 volt, nanti akan dikembalikan lagi ke ground bagian sini, dan di sini akan stabil keluar sekitaran 14,5 volt, yang dimana saat digunakan sebuah kiprok ini akan mengalami kenaikan suhu. Oke teman, dan di dalam kiprok ini atau regulator ini terdapat sebuah rangkaian otomatis, terutama di bagian dua bagian ini, karena di sini ada dua jalur. Ini jalur ke lampu penerangan, lampu utama, dan di sini jalur ke sistem pengisian. Jadi di sini dua jalur yang berbeda dan ada rangkaian di dalamnya. Oke. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan komponen di dalam regulator atau kiprok motor yang bawaan ori, dimana saat dilihat pada komponen di dalamnya ini terdapat sebuah SCR. SCR atau seperti diode, fungsinya sama seperti sebuah diode seperti ini. Fungsinya sama seperti sebuah diode ini, tetapi di sini ada beberapa kelebihan dari SCR ini, yang mungkin digunakan di beberapa kiprok yang mungkin outputnya sudah melebihi dari standar pengisian aki di sekitaran di atas 15 volt. Ini akan berpengaruh sekali terhadap kelistrikan sistem di motornya itu sendiri. Jadi di sini dibutuhkan sebuah otomatis tegangan supaya nanti stabil, tidak melebihi dari kebanyakan kiprok yang non ori di pasaran itu saat digunakan di motor, dan saat dites menggunakan avometer untuk voltase yang dihasilkan saat dinaikkan gasnya ini sekitaran 16 sampai 17 volt. Jadi mungkin di dalamnya hanya menggunakan diode seperti ini. Dan jika teman-teman pernah mengalami tersebut, ini adalah rangkaian di dalamnya yang ada pada sebuah regulator atau kiprok yang ori bawaan motor seperti ini. Oke, seperti ini, bentuknya hijau dan agak gelap. Dan untuk kiprok yang ori seperti ini, voltase outputnya pasti di 14,5 volt, dan rangkaian di dalamnya seperti ini. Ada BT151, SCR BT151, dimana untuk SCR ini berfungsi sebagai pembatas arus atau pembatas voltase supaya nanti tidak melebihi di 14,5 volt. Oke teman, dan di sini untuk beberapa kaki atau pin dari sebuah SCR, di sini ada 3 buah. Oke, di sini ada 3 buah. Lalu dilihat dari depan seperti ini, katoda, anoda, dan gate. Oke, katoda, anoda, dan gate. Dan untuk katoda ini akan terhubung ke positif aki, anoda akan terhubung ke sepul pengisian atau trafo, dan gate ini akan mengatur seberapa besar output yang dihasilkan pada bagian pin di katoda sini. Oke, katakanlah 14,5 volt, maka di sini yang akan kita atur nanti supaya outputnya ini sesuai yang kita inginkan. Oke, dan di sini saya sudah pernah mencoba untuk rangkaian ini. Saya tambahkan sebuah SCR dan beberapa komponen lainnya pada regulator atau kiprok motor yang dimana mungkin teman-teman mengalami masalah
Untuk sistem pengisian di aki, terutama di aki motor, ini katakanlah lampunya itu normal tetapi voltase akinya itu tinggi sekali. Mungkin untuk kiprok yang ori seperti ini bisa terjadi karena kebocoran dari sensor di dalamnya sudah melebihi batas. Bisa menggunakan cara seperti ini, atau jika teman-teman sudah terlanjur membeli dari regulator yang biasa seperti ini, dimana outputnya yang dihasilkan adalah 16 volt. Ini kurang bagus sekali untuk aki motor, terutama untuk aki kering. Dan di sini kita bisa tambahkan rangkaian ini pada bagian input di bagian spool sini, input di bagian kanan atas, kemudian kita hubungkan ke sini dan satunya lagi ke negatif. Saya akan coba gambar rangkaiannya. Di sini saya akan gambar sebuah simbol dari BT151. BT151 SCR BT151 BT151. Anoda gate. Sebentar, di sini terbalik anoda. Teman, dan di sini untuk jalurnya, di sini anoda dan di sini katoda dan di sini gate. Di sini saya akan gambar dari SCR-nya di sebelah sini untuk gambar fisiknya. Seperti ini. Ini terlihat dari depan. Dari depan seperti ini posisinya. Bagian sini. Di sini katoda, anoda dan gate. Jadi yang tengah sini di bagian sini. Ini adalah ke spool pengisian atau kabel warna putih di sini. Di sini ke aki. Di sini jalur ke aki, ke plus aki. Dan saat digunakan ini ada beberapa rangkaian tambahan supaya nanti hasilnya otomatis, dan tentunya di positif ini akan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan coba tambah rangkaian ini di bagian sini, yaitu sebuah resistor 1K sampai 2,7K, 1K sampai 2K7. Kemudian di bagian sini nanti ada di bagian sini ada diode 1 ampere. Kemudian dilanjutkan lagi bagian sini. Di diode ini akan terhubung ke bagian gate. Jadi dari input di spool mesin, input in, di sini masuk melalui resistor 1K atau 2,7K. Mungkin 1 watt, agak besar untuk resistornya. Kemudian masuk ke diode, dan diode ini di sini akan menghasilkan arus positif atau DC. Kemudian di bagian sini, di bagian katodanya sini, di sini bisa ditambahkan sebuah resistor 10K yang terhubung ke positif aki seperti ini. Nanti supaya penyetabil, penyetabil dari antara positif dari aki dan positif dari spool pengisian atau positif dari anodanya sendiri, seperti ini. Dan bisa ditambahkan sebuah milar yang sangat kecil sekali, mungkin 15 nanofarad. Dan untuk rangkaian seperti ini, karena di sini outputnya
Oke, katakanlah 60 volt seperti itu, dan melalui sebuah resistor kemudian menghasilkan arus DC di bagian diode yang 1 ampere sini. Karena di sini belum terregulasi atau arus masuk full dari input bagian sebelum pengisian langsung ke gate. Jadi sini output di bagian positif ini belum otomatis. Oke, belum 14,5 volt. Ya, belum 14,5 volt. Jadi di sini ditambahkan sebuah rangkaian, rangkaian penyearah, rangkaian otomatisnya di bagian sini yang dari gate, dari anoda ke bagian groundnya. Di sini saya tambahkan diode lagi 1 ampere, dan kemudian di sini otomatis yang akan membatasi sebuah output di bagian positif dari sebuah kiprok motor. Di sini ditambahkan sebuah diode zener seperti ini, kemudian ke ground. Dan untuk diode zener ini bisa menggunakan 14,5 volt. Oke, 14,5 volt. Untuk di pasaran mungkin diode zenernya mungkin berbeda-beda, karena untuk 15 volt atau 14 volt ini tidak ada. 14,5 volt ini di pasaran tidak ada. Bisa menggunakan yang 15 volt atau membuat 2 buah diode seperti ini. Diode zener seperti ini. Diode zener ini kita gabung 2 seperti ini supaya nanti bisa dijumlah nilainya. Katakanlah di sini 7 volt, di sini 7 volt. Nanti hasilnya 14 volt. Tidak bermasalah. Ini masih berfungsi dengan baik. Ini kemudian ke ground. Ini yang bagian sini. Dan untuk cara kerja dari sebuah regulator atau kiprok yang ori bawaan motor sederhananya seperti ini. Ini saya dapatkan sekitaran mungkin 10 tahun yang lalu, saat dimana untuk sebuah regulator atau kiprok motor yang bawaan dari orisinil Honda punyanya Prima waktu itu ternyata bisa dibongkar di dalamnya. Untuk yang seperti ini mungkin tidak bisa dibongkar karena di sini fiber dan sangat keras sekali. Walaupun bisa, ini akan menjadi komponennya ini akan patah dan terjadi kerusakan. Jadi di dalamnya ini tidak bisa dicek lagi atau dilihat rangkaiannya. Jadi di sini kebetulan saya menemukan rangkaian seperti ini pada sebuah regulator orisinil punyanya Prima lama atau Honda lama. Dan untuk rangkaian di dalamnya seperti ini, simpelnya seperti ini. Ini jalur ke lampu utama. Ini yang jalur ke aki, positif aki. Dan untuk jalur yang lampu utama mungkin prinsip kerjanya berbeda. Mungkin banyak sekali di tutorial lain, mungkin ada beberapa rangkaian, tapi di sini saya ada gambaran untuk jalur lampu utamanya seperti ini. Jalur lampu utamanya menggunakan beberapa rangkaian yang mungkin sangat banyak sekali. Seperti ini, menggunakan transistor. Ini yang ke 10 lampu, nanti outputnya menjadi 13 volt. Ini sudah saya buktikan dari saat saya gunakan untuk sebuah uji coba di sistem pengisian aki motor, dan ini terbukti berhasil. Dan untuk beberapa rangkaiannya seperti ini setelah saya coba di sebuah sistem pengisian trafo menggunakan arus dari trafo, menggunakan BT151, kemudian resistor, kemudian diode,
resistor yang 10K ini. Di sini yang 10K, di sini 2,2K. Kemudian ini diodenya, diode yang 1 ampere. Kemudian di sini zenernya, diode zenernya, ini yang ke ground, ini yang ke positif aki, dan di sini yang ke spool pengisian. Oke teman, dan di sini untuk beberapa aki yang sudah saya perbaiki, menggunakan regulator atau kiprok motor seperti ini. Kebetulan di sini untuk aki yang mengalami masalah, di sini ini aki bekas atau aki yang sudah tidak terpakai lagi, tetapi untuk bentuk fisiknya mungkin tergolong masih rapi dan seperti baru. Seperti ini saya dapatkan dari pengepul, pengepul barang. Kebetulan kemarin lewat, dan ini didapatkan dari sebuah bengkel resmi, dan kondisinya seperti ini. Tadinya voltasenya itu rendah sekali, mungkin sekitaran 3 volt, tapi untuk kondisinya masih bagus. Dan setelah saya lakukan perbaikan atau pengisian dan hasilnya itu lebih maksimal, tentunya saya menggunakan sebuah alat dari sebuah kiprok motor seperti ini untuk sistem perbaikannya, karena dibutuhkan trik khusus untuk sebuah aki yang seperti ini. Jika mengalami voltase ngedrop, voltase ngedrop ini ada yang bisa diperbaiki, ada yang normal kembali seperti baru, dan ada beberapa triknya. Di sini saya siapkan alatnya. Teman, di sini saya gunakan sebuah trafo, trafo CT tentunya yang saya gunakan, dan untuk trafonya di sini sangat berpengaruh sekali terhadap output saat pengisian di aki yang akan kita perbaiki. Jadi semakin kecil untuk aki motor trafonya, maka akan semakin baik hasilnya. Dan untuk trafo yang saya gunakan, kebetulan untuk trafo yang saya gunakan ini, untuk yang di sini trafo yang kondisi atau kualitasnya sangat bagus, atau outputnya ini benar-benar 5 ampere. Tapi di sisi lain saya gunakan trafo yang 5 ampere tetapi yang kualitas kedua. Jadi output yang dihasilkan mungkin sekitaran tidak real 5 ampere, mungkin cuma 50%-nya atau sekitaran 3 ampere. Jadi di sini sangat membantu sekali untuk sebuah perbaikan aki, dimana di bagian yang CT, di bagian CT ini ke negatif, di bagian CT ke negatif, dan yang lainnya 18 ke positif dengan menggunakan diode. Dan inputnya di bagian sini, input dari warna putih, kabel warna putih di bagian atas, kemudian output yang ke aki bagian warna merah bagian kanan bawah, dan yang sini yang kiri atas ini ke bagian kabel yang ke CT atau warna biru. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah alat cas menggunakan kiprok motor. Ini ada 2 buah jenis, ini yang 5 ampere yang kondisi baik atau arusnya besar, dan di sini untuk yang cas 5 ampere yang biasa, trafo yang kualitas kedua. Saya coba lakukan pengisian. Untuk di sini akinya sudah 13,2 volt. Untuk tadinya ini saat saya dapatkan, untuk kondisi voltasenya ini mungkin sekitaran cuman 3 volt, atau aki ini bermasalah pada saat di motor atau lupa untuk mematikan kunci kontaknya. Jadi di sini mengalami pengedropan, dan kemudian saya lakukan perbaikan atau pengecasan, dan setelah full ini tidak mengalami masalah pada kondisi akinya atau suhu akinya tidak terlalu panas atau tidak naik dari suhu akinya, dan di sini voltasenya tetap stabil. Dan saya akan coba nyalakan alat casnya lagi.
Saya nyalakan alat casnya menggunakan arus yang sangat kecil sekali di sekitaran 2 ampere. Oke, ini sudah saya nyalakan alat casnya menggunakan cas atau sistem pengisian 2 ampere seperti ini. Kondisinya seperti ini di 15,5 volt. Oke, mungkin otomatis di dalamnya ini tidak kurang berfungsi, jadi di sini untuk hasilnya sudah maksimal di biasanya 14,5 volt. Ini masih aman di 15,5 volt, dan saat saya lakukan pengisian ini arus yang dihasilkan juga sudah maksimal mendekati 0 volt ini. Dan voltase aki tetap stabil, dan tidak turun lagi. Dan untuk kondisi akinya di sini voltasenya maupun dari suhu akinya ini tidak naik. Dan untuk pengisian aki ini sebaiknya di 15,5 volt maksimalnya, karena sini casnya error yang saya gunakan. Mungkin tadinya ini otomatis sama menggunakan kiprok motor yang saya tambahkan diode, mungkin switching di dalamnya ini tidak connect dengan maksimal, jadi kadang bisa kadang tidak. Dan untuk kondisi seperti ini, jika teman-teman katakanlah membuat rangkaian dari sebuah kiprok yang rangkaian pengecasan tanpa menggunakan kiprok motor yang ori atau langsung pakai diode seperti ini bisa menggunakan mungkin CT ke 1818 menggunakan trafo yang agak kecil sekitaran 3 ampere. Dan untuk kondisi dimana untuk voltasenya ini sangat penting sekali, dimana saat terjadi pengisian dan voltasenya mendekati 15 volt, ini wajib dilakukan pelepasan atau menonaktifkan dari alat casnya supaya nanti tidak overcharge atau terjadi kerusakan pada bagian di dalamnya sini, atau terjadi over kenaikan suhu, nanti akan bisa terjadi masalah pada sistem pengisian atau plat di dalamnya ini akan mengalami masalah atau tidak bisa menyimpan lagi karena arus yang cukup, karena voltase yang besar sekali, ini suhunya akan naik dan terjadi masalah pada pelajarnya, ini akan terjadi keretakan seperti itu, dan nanti akan terjadi panas, tekanan di dalam akinya ini akan naik dan kemudian terjadi kembung jika voltase melebihi dari 16 volt seperti ini sekitaran mungkin 3 jam sampai 5 jam. Dan di sini juga ada beberapa dan di sini saya cas yang pakai cas yang normal 5 ampere seperti ini, yang untuk trafonya yang di bagian sini seperti ini. Trafo yang satu lagi saya cas. Amannya atau normalnya seperti ini menggunakan kiprok motor seperti ini. Untuk rangkaian casnya teman-teman bisa simak di video lama yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini sudah ada rangkaian atau cara pengetesan dari beberapa jenis aki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif dan elektronik. Dan untuk beberapa kasus aki lain ini juga penting sekali. Di sini ada sebuah aki dari punyanya
Ninja 4 tak. Untuk akinya di sini 12 volt 8 ampere. 12 volt 8 ampere. Dan untuk kondisi aki ini sudah lama tidak digunakan. Motornya sudah lama tidak digunakan, jadi mengalami masalah ke voltase akinya sudah ngedrop sekali. Kemarin sekitaran 3 volt. Ini saya cas sekitaran 12 jam menggunakan arus 5 ampere 0,5 ampere, sangat kecil sekali, atau setengah ampere, 500 miliampere. Ini voltasenya sekarang seperti ini, 9 volt. Dan untuk aki ini suhunya sudah mulai naik. Ini agak hangat, ini mungkin bisa diperbaiki ataupun belum. Ini biasanya untuk aki seperti ini, daya arus simpannya sudah berkurang karena mengalami kenaikan suhu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, salam elektronik. Sukses selalu buat pemirsa, teman-teman dimanapun berada. Setelah saya nyalakan seperti ini posisinya, tadi 9,8 1 ampere. Coba saya naikkan. Sekitaran 2 ampere. Untuk standar pengecasan di sini ada keterangannya, Bos. Untuk pengisian lama di sini 0,8 ampere 5 sampai 10 jam, dan untuk 4 ampernya cuma 1 jam. Saya pakai 0,8. Sebentar saya rubah. 0,8. Ini agak lama ini. Khusus aki yang seperti ini mungkin agak berbeda penanganannya. Penanganannya mungkin agak berbeda untuk aki seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa keluhan atau masalah pada aki kering, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas luang waktunya. Semoga teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya. Salam otomotif.